Hello Travelers, apa kabarnya? Kali ini dari Bangkok, saya akan mengajak Travelers untuk virtual tour melalui atraksi wisata Chao Phraya Dinner Cruise. Jadi wisata Bangkok itu kan udah banyak Travelers ya, mulai dari Wat Po, Wat Arun. Nah, salah satu yang nggak boleh kamu lewati adalah Sungai Chao Phraya. Boleh dibilang pemerintah kota Bangkok secara serius menata kawasan Chao Phraya ini karena memang kalau kita menyusurinya pada siang atau malam hari kita akan mendapatkan pemandangan panorama yang indah dan magic. Boleh dibilang Chao Phraya River ini adalah salah satu sungai di Bangkok yang menjadi salah satu ikon wisata di sini. Dan banyak paket wisata yang menawarkan menyusuri sungai Chao River ini sebagai salah satu wisata yang wajib dikunjungi oleh travelers. Nah, biar nggak penasaran travelers, ayo ikut saya untuk menikmati wisata Chao Phraya Princess Dinner Cruise. Menikmati tur Chao Phraya River ini ada berbagai cara ya travelers. Yang pertama bisa naik boat tour. Nah, untuk mendapatkan tiketnya, travelers bisa langsung datang ke bagian belakang dari Icon Siam Mall. Tinggal lihat deretan kanopi yang ada di sana. Atau travelers bisa langsung tanya ke security terdekat ya. Nah, ini adalah antrian untuk membeli tiket boat tour on-site. Tapi kalau travelers ingin mengikuti tour ini dengan dinner cruise, maka travelers datang ke Icon Siam Mall juga, masuk ke lantai yang terdapat Suksayem. Ini lantai yang khusus menjual berbagai makanan dan jajanan khas Thailand, semacam bazar ya. Travelers tinggal lewatin beberapa counter dan akan ketemu counter yang ini. Nah, di sini ada tulisan Chao Phraya Princess. Tinggal beli tiketnya mau berapa orang. Tapi kalau travelers udah beli lewat platform online, travelers sudah dapatkan vouchernya. Nah, travelers harus mengkonfirmasi vouchernya di counter ini juga sebelum menuju ke port keberangkatan. Karena saya dari Indonesia, untuk gampangnya saya beli tiketnya lewat platform online. Nah, ada banyak paket yang ditawarkan, tapi yang saya pilih adalah Chao Phraya Princess Cruise di Bangkok dengan fasilitas dinner. Kita tinggal memilih paket mana yang akan kita tuju, kemudian tanggal berapa orang jumlahnya, dan kemudian pilihan menu yang akan kita pilih. Apakah menu internasional dan atau menu India. Jika memilih menu juga travelers akan ditanyakan apakah ada pantangan makanan, silakan diisi, dan kemudian apakah kita perlu kue gratis pada saat kita melakukan traveling atau dinner di cruise pada saat keberangkatan. Jadi kalau pada saat keberangkatan atau saat kita menikmati dinner di cruise, kemudian salah satu anggota rombongan kita ulang tahun, maka kita bisa request kue ulang tahun pada saat keberangkatan. Setelah melakukan pembayaran, kita akan dapatkan voucher untuk keberangkatan kita sesuai dengan jumlah rombongan, kemudian jam keberangkatan, dan kemudian juga kita akan kumpul di mana. Voucher akan juga menjelaskan rute-rute yang akan dilewati sepanjang Chao Phraya River Cruise ini. Tinggal download vouchernya dan kita akan bisa tunjukkan voucher tersebut pada saat kita berada di cruise. Nah, pada hari keberangkatan saya akan langsung menuju Icon Siam Mall. Ini adalah titik keberangkatan yang memang ditetapkan sesuai dengan voucher yang saya beli dari Indonesia. Langsung menuju ke Chao Phraya Princess Cruise counter, di mana terdapat di lantai G Icon Siam Mall seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya ya travelers. Nah, di sini kita akan menukarkan voucher dengan tiketnya. Tolong diperhatikan juga travelers, kita juga akan mendapatkan stiker sesuai dengan warna yang diserahkan oleh si petugas counternya. Karena saya datangnya agak kesorean, sementara cruise baru mulai jam 6:30, maka saya jalan-jalan dulu menikmati Icon Siam Mall. Sebaiknya si traveler sudah standby di piers atau di dermaga keberangkatan setengah jam atau paling lambat 15 menit lah sebelum jam kapalnya tiba. Nah, ini ya travelers, bisa dilihat orang-orang sedang menunggu di dermaga untuk kedatangan dari kapal princessnya. Kemudian sambil menunggu, travelers bisa menikmati atraksi air mancur di backyard Icon Siam Mall. Sekitar jam 7:30 kapal Princess Cruise-nya udah mulai datang merapat, dan kita harus memberikan kesempatan juga untuk para penumpang yang sudah berada di kapal untuk turun terlebih dahulu. Sesuai dengan namanya travelers, Princess, jadi ini kapalnya berwarna pink ya, cakep seperti princess atau ya putri-putrian gitu. Setelah semua penumpang turun, kapal akan dibersihkan terlebih dahulu dan
kita lihat ini para pemain musik berada di bagian atas luar dan mereka memainkan lagu-lagu dengan iringan brass band atau suara-suara trompet ya untuk menyambut kedatangan para tamu atau turis yang akan mengikuti boat tour kali ini. Traveler silakan mengikuti petunjuk dari petugasnya ya, dan saat kita akan masuk ke kapal kita tinggal nunjukin tiketnya. Karena sudah ada nomor mejanya di tiket, maka petugas di kapal akan menyambut kita dan kemudian mempersilahkan kita masuk dan menuju ke meja yang sesuai dengan nomor tiket kita. Saya kebetulan kebagian dapat yang di bagian dalam atau upper deck, yaitu area yang indoor. Nah, traveler sebenarnya area untuk dinernya ada 2 zona, yaitu zona di dalam atau lower deck dan kemudian zona di luar atau upper deck. Sebenarnya 2 area ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau di bagian dalam seperti tempat saya duduk sekarang, kelebihannya adalah kalau untuk rombongan besar kita bisa lebih intimate karena kita bisa duduk dalam satu meja yang besar, kemudian kita akan mendengarkan iringan live musik dan memang acara di dalamnya juga fun ya. Tapi kekurangannya mungkin kalau kita tujuannya untuk melihat pemandangan, kita bisa menikmati dinner sambil melihat pemandangan lewat jendela kaca. Nah, kalau untuk yang di luar sebenarnya orang lebih banyak memilih yang duduk di luar atau di upper deck ya, karena kita bisa menikmati dinner sambil menikmati langsung pemandangan view di sekitar Choya Praya sambil menikmati dinernya. Buat travelers yang ingin dinner romantis bersama pasangan atau suami istri atau bersama pacar, sebaiknya sih memilih duduk di bagian upper atau di bagian luar ya, karena ini suasana lebih romantis. Sambil menikmati dinner kita bisa melihat cahaya-cahaya lampu dari ikon-ikon objek wisata atau bangunan sepanjang Choya Praya ini. Setelah semua penumpang masuk, maka akan ada welcome speech dari pembawa acara ya, dan kemudian dinner akan dimulai. Nah, dinner ini konsepnya prasmanan ya travelers, dan pilihan makannya menurut saya cukup banyak sih, dan menunya juga variatif, dan ada menu western dan kemudian ada menu lokal juga dan masakan-masakan Thailand ya, terutama yang seafood. Jujur aja sih saya nggak terlalu fokus ya ke makanannya travelers, namun lebih kepada bagaimana menikmati suasana malam di cruise ini sambil menyusuri Sungai Praya di malam harinya. Nah, travelers bisa lihat di sini ya menu-menu yang ditampilkan atau disajikan. Kalau untuk pilihan menu internasional, maka menunya bisa kita lihat di sini ya travelers. Sedangkan kalau travelers memilih menu India, kebanyakan menunya berupa makanan vegan dan travelers bisa melihat menunya di sini. Makanannya sih melimpah travelers, nggak usah khawatir akan kehabisan karena begitu makanan habis akan langsung direfill oleh petugasnya. Free flow dan travelers silakan menikmati makanan sesuai dengan kebutuhan dan tidak usah khawatir akan kelaparan karena banyak banget pilihan makanan di sini. Sambil menikmati makanan, travelers dan para penumpang akan dihibur dengan live band yang menampilkan lagu-lagu oldies sih kebanyakan ya yang saya dengar ya. Dan memang sih pilihan lagu-lagunya sangat ditentukan oleh para penumpang yang hadir saat itu, dan seperti yang travelers bisa lihat di sini ya, kebanyakan memang rombongan turis yang masuk atau mengikuti dinner cruise di Choya Praya Princess ini adalah mereka yang berusia usia dewasa ya. Jadi memang pilihan lagunya dipilih berdasarkan lagu-lagu oldies ya, mancanegara. Sambil menikmati makan malam, maka kapal akan berjalan perlahan menyusuri sungai sesuai dengan rute yang ditentukan. Mulai dari dermaga Icon Siam Mall, kemudian nanti akan kita lihat rutenya ya, menuju ke arah sebaliknya. Kemudian travelers ya, jadi lama waktu perjalanan ya dari dermaga awal sampai dengan kita kembali tiba itu waktunya sekitar 2 sampai 2,5 jam.
Jadi travelers, karena tujuan utama saya mengikuti tur ini adalah untuk menikmati suasana Chao Phraya River pada malam hari melalui Princess Cruise ini, maka saya cepat-cepat menyelesaikan makan. Tapi tentu saja bukan saya makan seadanya ya, travelers, tetap menikmati makanan yang ada. Nah, selesai makan, saya selesai dinner, saya kemudian naik ke deck atas yang outdoornya untuk menikmati langsung suasana Chao Phraya pada malam hari. Dan sekarang kita bisa lihat rute-rute yang dilalui oleh Princess Cruise ini. Yang pertama kita akan melewati Millennium Hotel. Nah, Millennium Hotel ini salah satu hotel bintang 5 yang terletak di tepi sungai Chao Phraya, travelers, dan menawarkan pemandangan yang spektakuler memukau mata juga. Dan kita bisa lihat di sini ya, gedungnya tinggi, megah, dan terlihat langsung eye-catching di sepanjang sungai Chao Phraya ini. Kemudian cruise akan melewati Wat Khan Laya. Traveler bisa lihat di sini ya. Jadi Wat Khan Laya ini adalah kuil terkenal di Bangkok dan dikenal dengan patung Budanya yang besar dan dipahat dalam posisi duduk. Kemudian matanya setengah tertutup dan tingginya sangat tinggi ya, traveler, sekitar berapa ya? Sekitar 15 meter ya. Tur dengan Princess Cruise masih kita lanjutkan ya, travelers. Nah, ini kita bisa ngelihat Wat Arun ya, travelers. Ini adalah salah satu wat atau pagoda yang paling terkenal di Bangkok dan salah satu pagoda yang paling tua juga. Saking terkenalnya, jadi Wat ini bukan hanya dikenal sebagai tempat ibadah, tapi juga salah satu destinasi populer yang terdapat di Bangkok. Dan kita bisa juga tahu bahwa kuil atau pagoda ini menjadi tempat penyimpanan Buddha Emerald sebelum dipindahkan ke Wat Phra Kew. Nah, dari jauh sekarang kita bisa melihat jembatan Rama. Jadi jembatan Rama ini salah satu jembatan yang menggunakan kabel tunggal dan menjadi penghubung transportasi yang penting banget nih buat lokasi kota Bangkok ini. Karena menjadi jembatan penghubung, jadi lebarnya sendiri sekitar atau panjangnya sekitar 475 meter melintas sungai Chao Phraya ini. Dan dari jauh sih sudah kelihatan menyolok ya, travelers, karena dia menggunakan satu pilon dan juga kabel emas yang mencolok. Jadi ketika terkena cahaya dia akan terlihat sangat indah. Yang ini adalah Universitas Thammasat, travelers. Jadi ini adalah salah satu universitas tertua nomor 2 di Thailand. Nah, ini adalah Istana Raja atau Grand Palace ya, travelers. Dari jauh kita bisa melihat kompleks bangunan istana di Bangkok ini. Ini merupakan istana tempat kediaman resmi raja-raja ya, dan dibangun sekitar tahun 1700-an dan sudah diperluas beberapa kali ya, travelers. Dan kemudian Istana Raja ini menjadi tempat salah satu objek wisata yang bisa dikunjungi oleh para turis. Menikmati pemandangan, travelers juga bisa menikmati alunan musik. Nah, ini yang sedang diputar adalah musik-musik ala-ala disco dan para pengunjung semua menikmati sambil menari-nari, menikmati suasana malam itu. Dan travelers nggak bakal ngerasa kesepian juga meskipun solo traveling ya, karena semua visitor atau penumpang akan berbaur jadi satu dan saling merasakan suasana yang ceria. Lanjut kita ngelihati Wat Po. Kalau travelers pernah lihat kuil Buddha berbaring, nah Wat Po ini adalah tempat di mana kuil Buddha tersebut berada dan merupakan kuil yang terbesar di Thailand juga. Terkenal karena memang patung Buddha ini berupa ukuran raksasa ya, panjang sekitar 46 meter dalam posisi berbaring. Karena itu memang para turis sering menyebut Wat Po ini sebagai kuil Buddha berbaring. Dari jauh travelers kita bisa melihat River City Bangkok. Ini adalah salah satu pusat seni, barang antik, dan lifestyle yang terkemuka di Bangkok ya. Letaknya di dermaga di pinggiran sungai Chao Phraya dan di sekitarnya juga banyak hotel besar dan bisa diakses dengan mobil atau perahu. Kita melewati sekarang Royal Orchid Sheraton Bangkok. Ini salah satu hotel mewah juga yang menghadap ke Chao Phraya River. Dari sini kita bisa melihat kuil Wat Phra Kew dan Grand Palace. Selanjutnya kita masih melewati beberapa hotel lagi, travelers. Ada Mandarin Oriental Hotel dan kemudian Sangrita Hotel. Nah, ini jembatan Taksin ya, travelers, atau Taksin Bridge, yang juga jembatan yang melintasi sungai Chao Phraya dan fondasinya itu disesuaikan dengan BTS Skytrain.
Destinasi terakhir yang kita lewati adalah Asiatic The Riverfront. Travelers pasti akan tahu ya Asiatic ini, di mana Asiatic ini adalah salah satu destinasi wisata di tepi sungai besar di Chao Phraya ini, dan di sini tempat pusat belanja, kuliner, dan entertainment bagi keluarga dan anak-anak. Kalau travelers mau melihat cabaret show, kuliner, atau belanja, datanglah ke Asiatic ini. Tapi kita hanya melewati saja dengan Chao Phraya Dinner Cruise ini. Selama menikmati wisata dengan cruise ini, travelers nggak usah khawatir dengan kondisi cuaca ya. Meskipun kita berada di tengah sungai, tapi anginnya sangat bersahabat, tidak kerasa kencang dan juga tidak terasa dingin. Jadi kita bisa menikmati wisata dengan sangat nyaman. Nah, bagi travelers yang tidak ingin menikmati keluar ya ke upper deck dan menikmati secara langsung suasana sekitar dari objek-objek wisata yang dilalui oleh cruise ini, travelers bisa tetap stay di dalam deck dan menikmati suasana alunan musik. Ini nggak kalah ramai juga, travelers. Kalau tadi yang di deck atas atau di upper deck, para tamu berdisko ria dengan lagu-lagu disco sambil menikmati suasana outdoor. Nah, yang di deck bawah, ini kan kebanyakan pengunjungnya pengunjung yang rombongan ya. Dan ini lagu-lagu yang diputar adalah lagu-lagu oldies. Dan pembawa acaranya sih cukup kreatif ya. Jadi bisa mengajak pengunjung atau tamu bisa sambil dansa-dansa di sini. Bahkan ya sesekali juga ngerjain pengunjungnya. Jadi suasananya sangat meriah dan hampir tidak ada lagi batas-batas antara pengunjung yang tidak saling kenal. Semuanya jadi berbaur lucu-lucuan. Ya suasananya jadi menarik sih. Nah, dengan demikian berakhirlah perjalanan menikmati Chao Phraya River sambil dinner melalui Chao Phraya Princess Cruise. Perjalanan kembali ke dermaga keberangkatan, yaitu di Icon Siam Mall. Oke, traveler, terima kasih sudah mengikuti saya. Jangan lupa subscribe, like, and comments, dan juga share kepada teman-teman atau kerabat yang membutuhkan. Terima kasih sekali lagi, salam sehat, salam semangat.